Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Mari kita lanjut masih mengenai pembahasan isi atau kandungan dari buku Islamologi yang pada hari Rabu pagi ini insya Allah akan membahas tentang kalam atau sabda Allah adalah salah satu sifat ilahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim taslima. Jadi, Allah bersabda adalah salah satu pokok ajaran Islam sebagaimana Allah mendengar dan melihat. Dalam Al-Quran, Allah tak pernah dikatakan sebagai mutakalim atau kalim. Artinya, zat yang bersabda. Sebagaimana kami terangkan di muka, banyak sekali nama Tuhan yang diambil dari sifat atau perbuatan Tuhan yang diuraikan dalam Al-Quran. Misalnya Ar-Rafi, Al-Kabidi, Al-Basit, Al-Mujib, Al-Muhi, dan sebagainya. Bahkan banyak pula nama yang tidak diambil dari sifat atau perbuatan Tuhan, tetapi diambil dari perasaan belaka, misalnya Al-Wajid, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, dan sebagainya. Nah, sifat kalam Tuhan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, kalama kepada Musa, surat 4 ayat 164, surat 7 ayat 143. Allah berfirman, kalama kepada para nabi, surat 2 ayat 253. Allah berfirman kepada orang-orang yang bukan nabi, surat 42 ayat 51. Jadi tak ada keraguan sedikit pun bahwa menurut Al-Quran suci, kalam atau firman adalah salah satu sifat Allah seperti sifat bashar, melihat dan sama mendengar. Mungkin sekali dalam daftar Asmaul Husna atau 99 tak dimasukkan sifat-sifat itu. Tetapi berulang kali Quran suci menyatakan dengan tegas bahwa Allah berfirman kepada para hambanya. Oleh karena itu, walaupun sudah Nabi Muhammad SAW tak akan datang lagi Nabi, namun Allah berfirman kepada hambanya yang saleh, karena salah satu sifat Tuhan adalah kalam atau berfirman, dan sifat Tuhan itu kekal abadi. Adapun perdebatan yang tak ada gunanya, yang banyak minta perhatian kaum muslimin di dunia, yaitu tentang apakah Quran itu makhluk atau bukan, dan apakah Quran itu kekal ataukah muhadas atau muhdas, sesuatu yang baru. Yang karena perdebatan ini, banyak ulama kenamaan mengalami kesukaran berat. Padahal terang sekali bahwa perbedaan ini disebabkan adanya salah paham. Sekalian kaum muslimin mengakui bahwa sifat kalam adalah sifat Tuhan, dan segala sifat Tuhan itu tak dapat dipisahkan daripadanya. Sungguh benar bahwa zat Tuhan tak dapat dibayangkan adanya tanpa sifat-sifat itu. Oleh karena itu, sifat Tuhan tak dapat disebut makhluk atau muhdas, yakni sesuatu yang datang belakangan. Tetapi memang tak ragu lagi bahwa sifat Tuhan itu terbabar di berbagai saat. Allah melihat dan mendengar sejak dahulu kala. Dia melihat dan mendengar pada waktu sekarang. Dia melihat dan mendengar pada waktu yang akan datang. Demikian pula ia berfirman sejak dahulu kala, sekarang pun dia berfirman. Dan dia akan berfirman sampai waktu yang akan datang tatkala Adam muncul di dunia. Dia menganugerahkan wahyu kepadanya. Setelah itu, dia menganugerahkan wahyu kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Ibrahim, lalu kepada Nabi Musa.
Dia menganugerahkan wahyu kepada sekalian umat di dunia, masing-masing pada waktu tertentu dan dalam bahasa mereka masing-masing. Semua wahyu itu, bahkan sebenarnya segala peristiwa yang akan datang ini sudah diketahui oleh Tuhan sejak dahulu kala. Tetapi sepanjang pengalaman manusia, wahyu dan peristiwa itu muhdas atau baru. Dan kami berbicara menurut istilah yang dialami oleh manusia. Tak ada sesuatu yang baru dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi menurut pengamatan kami, wahyu yang diturunkan kepada Adam, Nuh, dan kepada para nabi lainnya adalah baru atau muhdas. Al-Quran berfirman dengan tegas sebagai berikut. Tiada datang peringatan yang baru atau muhdas kepada mereka, melainkan mereka mendengarkannya. Surat 21 ayat 2. Dalam arti inilah Al-Quran itu peringatan yang baru atau muhdas. Walaupun Quran itu sudah sejak dahulu kala diketahui oleh Allah. Tetapi segala sesuatu itu tidak bisa dibedakan. Tetapi segala sesuatu itu tidak bisa dikatakan kekal dan tak diciptakan. Karena manusia itu ada pada ilmu Allah. Karena semua itu ada pada ilmu Allah sejak dahulu kala. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk pagi ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.